warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan saat ini kita akan belajar matematika wajib untuk kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Dan materi awal yang akan saya bawakan adalah definisi nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adik-adik harus simak video ini, jangan di skip karena nantinya akan diberikan tugas untuk kerjakan di rumah. Oke, kita langsung ke materinya. Tanpa kita sadari bahwa hitungan nilai mutlak ada di sekitar kehidupan kita. Sebagai contoh, baris berbaris dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Nah, permasalahan di sini ada seorang anak pramuka sedang latihan berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 5 langkah ke belakang, dilanjutkan 3 langkah ke depan, dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Pertanyaannya, bagian A, posisi akhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam. Bagian B, berapakah jarak yang ditempuh anak pramuka tersebut dalam latihan berbaris? Nah, dalam hal ini adalah satuan langkah. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya ilustrasikan dalam bentuk garis bilangan. Nah, garis bilangan ini tentu saja adik-adik sudah dapati di waktu duduk di bangku SMP, ya. Jadi seperti ini. Garis bilangan, ya, di garis bilangan ini terdapat bilangan bulat, ya, bilangan bulat positif, ada bilangan bulat 0 dan bilangan bulat yang negatif. Jadi kita buat bilangan bulat 0. Kalau bilangan bulat positif pasti di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan dari 0. Jadi seperti ini: 1, 2, 3, 4, iya, dan seterusnya, ya, 5, 6, ya. Sedangkan bilangan bulat negatif ada di sebelah bagian kiri dari 0. Jadi semakin bilangannya semakin mengecil, ya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Iya. Nah, bila anak tersebut, ya, anak pramuka tersebut berada di posisi diam, yaitu saya ilustrasikan di posisi 0, ya. Anak ini dia berada di posisi 0. Kemudian untuk dia maju dan maju ke depan dan ke belakang, ya, maju ke depan ke belakang. Kalau depannya seperti ini, arahnya ke positif, ya, ini depan, mengarah ke yang positif, sedangkan ke belakang mengarahnya ke mana? Ke negatif, ya, ke negatif. Nah, seperti ini. Nah, dari soal ini si anak diminta maju 2 langkah ke depan, berarti dari posisi 0 dia maju 2 langkah, berarti sudah berada di mana? Ternyata dia sudah berada di posisi 2. Jadi hitungannya 1, ya, 1, 2, jadi arahnya ke sini, 2 langkah ke depan. Kemudian 5 langkah ke belakang, berarti arahnya ke belakang, ya, ini belakang. Nah, arahnya ke negatif, berarti dari posisi 2 5 langkah ke belakang, berarti arahnya ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, berarti posisinya sudah ada di negatif 3. Dilanjutkan 3 langkah ke depan, berarti arahnya ke positif dari posisi negatif 3, ya.
Jadi dari sini 3 langkah ke depan, berarti dari sini 1, 2, 3. Oh, ternyata dia masih sudah berada di posisi awal tadi ya, posisi 0. Nah, kemudian diakhiri dengan 2 langkah ke belakang. 2 langkah ke belakang dari posisi 0 ini, jadi arah ke negatif ya. 1, 2. Nah, sekarang posisi akhirnya sudah ada di sini. Ya, di sini posisi akhirnya. Sehingga terjawab bagian A, pertanyaan untuk bagian A, jawabannya adalah negatif 2. Ya, saya ilustrasikan dalam bentuk garis bilangan. Bila saya buat dalam operasi hitungan biasa ya, kita lakukan hitungan biasa. Pertama-tama 2 langkah ke depan, berarti depan berarti positif ya, positif 2. Dijumlahkan ya, ditambah dengan 5 langkah ke belakang. Belakang berarti negatif. Berarti negatif 5. Ya. Ini kita gunakan kurungan biasa ya, kurungan biasa. Ya. Ditambah dengan dilanjutkan 3 langkah ke depan, berarti depan berarti positif 3, positif 3. Kemudian dijumlahkan dengan 2 langkah ke belakang, belakang berarti negatif ya, kita beri negatif 2, sehingga hitungannya 2 positif kali negatif, hasilnya negatif, lalu tulis 5 ditambah 3 positif kali negatif, negatif 2. Nah, sehingga ini 2 habis ya, ini bisa 2 kurang 2 kan 0, sehingga nanti kita dapati negatif 5 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 2 ya. Nah, ini sama ya, sama dengan di sini ya. Ya, kita gunakan operasi hitungan biasa. Oke, untuk bagian B. Bagian B, berapakah jarak yang ditempuh anak pramuka tersebut dalam latihan berbaris? Dalam hal ini adalah satuan langkah. Nah, ingat bahwa jarak itu identik dengan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak. Ingat ini. Nah, tanda mutlak ini pasti ada yang bingung ya. Nilai mutlak itu seperti apa? Nilai mutlak ya kita gunakan tanda yang seperti ini. Tanda vertikal seperti ini ya. Nah, katakan ini A ya. Nilai mutlak A itu hasilnya adalah A. Nah, nanti ada sifat-sifat nilai mutlak ya. Nah, nilai mutlak negatif A sama dengan, nah, nilai mutlak itu selalu bernilai, dia tidak mengenal arah, dia hanya menghitung jaraknya, tidak mengenal arah ke negatif kah atau ke positif. Jadi dia selalu bernilai ini positif. Jadi nilai mutlak dari negatif A itu selalu positif A ya. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga dari ilustrasi gambar ini bisa kita buat operasi hitung nilai mutlak ya, untuk menghitung jarak. Nilai mutlak, kita gunakan tanda nilai mutlak. Tadi kita pakai 2 langkah ke depan, berarti depan berarti positif, positif 2. Ditambah nilai mutlak, ini beda dengan kurungan biasa ya. Nilai mutlak, kemudian 5 langkah ke belakang, belakang berarti negatif ya, negatif 5 ditambah nilai mutlak, lanjut ya,
Dilanjutkan 3 langkah ke depan. Depan berarti positif 3. Ditambah dengan nilai mutlak dari, ya, akhirnya di 2 langkah ke belakang, berarti belakang itu negatif, nilai mutlak negatif 2, sehingga kita bisa jawab nilai mutlak dari 2 adalah positif 2. Nilai mutlak dari suatu bilangan negatif itu hasilnya adalah positif, jadi nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5, positif 5, ya. Ditambah nilai mutlak dari 3 adalah 3, ditambah dengan nilai mutlak negatif 2 adalah positif 2. Nah, sehingga langkah kaki yang anak pramuka tersebut itu berapa banyak ya? Jadi 2 tambah 5 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 2 12. 12 dalam hal ini adalah satuan langkah. Ya, jawaban untuk bagian B adalah 12 langkah, ya. Oke. Iya. Seperti ini ya. Baik, adik-adik, kita lanjut dari permasalahan tersebut, ya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai mutlak negatif, katakan ini negatif 8 ya, maka selalu dia bernilai positif 8. Nilai mutlak dari 100 adalah positif 100. Nilai mutlak dari 0, nah bagaimana dengan nilai mutlak 0? Nilai mutlak 0 itu adalah 0, ya. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan soal-soal sebagai latihan. Semakin banyak Anda melatih soal, semakin banyak Anda tahu, ya, hitungan-hitungan nilai mutlak ini. Oke, kita ke soal nomor 1 ya. Soal 1. Oke. Tentukan nilai dari, ya, nilai mutlak negatif 8 ditambah 2 sama dengan, nah ini bagaimana? Nah, kalau ini kita hitungan biasa saja, nanti ada sifat-sifat akan saya lampirkan ke di kelas virtual ya. Ada sifat-sifat dari nilai mutlak. Negatif 8 ditambah 2 kita hitungan biasa ya. Jadi hitungannya adalah nilai mutlak negatif 8 ditambah 2, yaitu negatif 6. Nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6, ya, positif 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke. Soal nomor 2. Untuk X sama dengan 3. Tentukan nilai, ya. Tentukan nilai 4 nilai mutlak 2 kurang 5x ditambah nilai mutlak 3x dikurangi 10. Nah, kalau untuk soal ini, nah, adik-adik harus substitusi nilai x dulu ya. Nah, nilai x nya kita ganti ya. 4 nilai mutlak 2 kurang 5
kita tulis 5, X nya diganti dengan 3 nya kita beri kurungan biasa ya, 3 tanda mutlak ya, ditambah nilai mutlak 3 dikalikan dengan X nya ganti dengan 3 dikurangi 10. Nah, sehingga kita selesaikan dalam operasi itu ada tambah kurang kali bagi ya, kita utamakan kali dan bagi ya, menurut aturan BODMAS ya. Jadi 4 dikalikan nilai mutlak 2 kurang 5 kali 3 15 ya, ditambah 3 kali 3 9 kurang 10 ya. Nah, 4 dikalikan, nah ini hati-hati ya, hitungan-hitungan bilangan bulat ini ya. 2 kurang 15 hasilnya adalah negatif 13. Nanti ditambah dengan 9 kurang 10, ini masih tanda mutlak ya, 9 kurang 10 negatif 1. Nah, sehingga 4 kali negatif 13, tapi kita ubah dulu nilai mutlaknya ya. Jadi 4 kita kalikan nilai mutlak dari negatif 13 adalah 13. Jangan Anda kalikan 4 kali negatif 13, jangan dulu, kita ubah tanda nilai mutlak ini kita ubah. Jadi nilai mutlak dari negatif 13 hasilnya adalah 13 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 1 adalah positif 1 gitu ya. Jadi kita kalikan 4 kali 13, 4 kali 3 12, ingat 1, 4 kali 1 4 ditambah 1 yang tadi ya jadi 5. Jadi 4 kali 13 adalah 52 ditambah 1, jawabannya adalah 52 tambah 1 53. Oke. Ini jawaban soal nomor 2. Oke, adik-adik, kita lanjut lagi ya di tadi konsep dari nilai mutlak itu. Kita masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, berdasarkan definisi nilai mutlak ya, nilai mutlak nilai mutlak X di mana X kemungkinan X itu bernilai positif jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua adalah nilai X itu bernilai negatif, yaitu negatif X, jika X-nya lebih kecil dari 0. Ya, sebagai contoh, ya saya berikan contoh, nilai mutlak X sama dengan 8. Berapakah nilai X yang memenuhi ya? Jadi pertanyaan ini adalah nilai X yang memenuhi adalah ya, nilai X ini berapa sebenarnya. Jadi berdasarkan definisi ya, ini adik-adik di rumah harus ingat ya, definisi dari nilai mutlak. Ya. Nilai mutlak X ini kalau berdasarkan konsep jarak ya, artinya dia berjarak berjarak 8 dari titik asal 0.
ya. Jadi berjarak 8 satuan ya, kemudian ke kanan maupun ke kiri 8 satuan. Nah, dari titik asal 0. Mengapa titik asal 0? Karena ini bisa kita sempurnakan, itu nilai mutlak X itu dikurangi 0. Jadi 0 ini ya merupakan titik asalnya. Ini ya. Jadi 8 dengan berjarak 8 arah ke kanan maupun arah ke kiri. Jadi di sini tentu saja ada 8, positif 8 dan juga bernilai negatif 8. Itu ya kalau berdasarkan konsep jarak. Ya. Sedangkan kalau berdasarkan konsep definisi nilai mutlak itu sendiri, ya tentu saja kita buat nilai mutlak X itu, kemungkinan X itu bisa bernilai positif X ya, bisa kemungkinan 8 maupun negatif 8 ya gitu. Jadi nilai mutlak 8 ya hasilnya tetap 8. Nilai mutlak negatif 8 hasilnya juga 8. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 8 ya, dan negatif 8 gitu ya. Nah, contoh lain lagi ya, saya kasih contoh lain ya. Contoh, tentukan nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Jadi nilai X yang memenuhi itu berapa ya. Nah, kita lihat titik asalnya gimana kalau berdasarkan konsep jarak. Kalau yang ini kan titik asalnya 0, sedangkan yang untuk kalau kita bandingkan dengan yang ini berarti titik asalnya adalah 3 ya, plus positif 3 ya. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, yang ini 3. Nah, 4, 5, 6 ya, 7, 8 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2 ya, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, dari sini ya, di soal ini yang merupakan titik asal ya, ini merupakan titik asal, sedangkan yang ini merupakan jarak ya. Jadi titik asalnya 3 ya. Ini maaf ya, ini kurang ya, kurang 3 berarti titik asalnya 3 ya. Berjarak 5 ya, 5 satuan ke kanan maupun ke kiri dari titik asal. Jadi 1, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka yang ketemunya di 8. Nah, ini berjarak 5 ya, satuan ke kanan maupun berjarak 5 satuan ke kiri. Jadi kita hitung ke kiri, arah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ketemunya di negatif 2. Jadi nilai X itu ada kemungkinan itu ada 2 ya. Oke, nanti kita buktikan ya apakah benar persamaannya. Oke, jadi jawabannya adalah negatif 2
negatif 2 ya, atau 8 ya. Oke, jadi ini jawabannya. Jadi kita buktikan ya, untuk X nya negatif 2 ya. Oke, oh maaf, ini 5 nya ada ikut juga ya, di sini 5 ya. Iya, ini 5. Oke, jadi kita coba masukkan nilai X nya negatif 2 untuk X negatif 2 ya, ini ya. Oke, nilai mutlak negatif 2 dikurangi 3 sama dengan 5. Nilai mutlak negatif 2 kurang 3 ya negatif 5 ya kan, sama dengan 5. Nilai mutlak dari negatif 5 ya, jawabannya adalah 5 ya, itu saja sama ya. Ruas kiri ruas kanan sama. Bagaimana kalau X nya 8 ya, kita buktikan juga ya. X sama dengan 8, berarti X nya diganti dengan 8, berarti 8 kurang 3, nilai mutlak 8 kurang 3 sama dengan 5 ya, jelas ini 8 kurang 3 5 ya, sama dengan 5. Maka nilai mutlak dari 5 adalah 5 ya, terbukti ya, ini terbukti benar. Oke, baik, itu berdasarkan konsep, ini berdasarkan konsep jarak ya, ini konsep jarak ya. Bagaimana kalau berdasarkan definisi ya, saya pinggir ke kanan ya. Ya, berdasarkan definisi nilai mutlak. Oke, dari contoh yang tadi ya, ini saya crop lagi. Oke, ya, kalau berdasarkan definisi nilai mutlak ya, saya ambil yang ini ya, rumusnya, kasih pindah rumusnya di sini ya. Oke. Ya. Ya, berdasarkan konsep definisi nilai mutlak ya, kita lihat di sini apa bernilai positif jika X lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif bila X lebih kecil dari 0. Sama halnya kita temukan lagi ya, nilai mutlak, ini saya kasih warna ungu ya. Oke, nilai mutlak X kurang A ya, katakan ini A itu merupakan suatu bilangan real ya, sama dengan B. Nah, kalau ini kita syaratnya itu nilai mutlak X kurang A, nilai mutlak X kurang A
bernilai positif, ya, bernilai positif jika X kurang A yang dalam nilai mutlak ini ya lebih besar sama dengan 0. Bila bernilai negatif ya, negatif dalam kurung X kurang A, ini jika X kurang A lebih kecil dari 0. Jadi berdasarkan sifat yang awal ini ya, sama kita buat ini juga rumus ya, sifat berdasarkan definisi ya, ini berdasarkan definisi. Oke, maka bisa kita buat ya, kemungkinan itu bernilai positif X kurang A, A lagi, X kurang 3 di bernilai positif itu sama dengan 5. Atau kita buat negatif ya, negatif dalam kurung X kurang 3 sama dengan 5. Jadi dua kemungkinan yang kita buat. Untuk yang pertama ini X sama dengan ya 5 dan negatif 3 pindah ruas jadi tambah ya, tambah 3. Berarti X sama dengan 8 ya. Atau ini kita kali masuk ya negatifnya, jadi negatif X ditambah 3. Mengapa tambah? Karena negatif kali negatif hasilnya positif, sama dengan 5. Nah, kita pindahkan untuk mendapatkan variabel X, kita pindahkan angka 3 ini, positif 3 ini pindah ruas menjadi negatif 3. Jadi negatif X sama dengan 5 negatif 3 ya. Berarti negatif X sama dengan 5 kurang 3 adalah 2. Nah, kita kalikan ruas kiri ruas kanan ya. Ruas kirinya ada negatif di sini, ruas kanannya positif. Jadi kita kalikan dengan negatif saja ya, bilangan yang negatif. Negatif kali negatif ya hasilnya positif ya. Jadi kita tulis X sama dengan negatif kali positif ya negatif 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2 dan dan atau ya, atau 8 ya. Jawabannya negatif 2 atau 8 sama dengan ini. Oke, sekian video pembelajaran di pertemuan pertama. Kalaupun ada merasa bingung ya, silakan bertanya di grup WA ya, grup kelas ya. Bertanya apa yang kalian merasa bingung ya, bertanya supaya Anda bisa mengerjakan tugas ya dengan baik. Terima kasih.